Oke. Selamat datang semuanya di live. Jangan salah lagi siang. Di siang hari ini ya. Jadi di siang hari ini kita ada beberapa banyak ini ya bro ya, berita yang kita mau bahas ya. Mungkin pertama kita akan kita cek dulu bro. Secara makro ini kan kemarin Trump itu ada ngomong kan sama Xi Jinping ya. Ya. Dimana kayaknya mereka mau deal tarif dan kemarin sempat gue info juga di dalam itu harganya masih 112.000 itu ya. Yes. Coba mungkin dibuka Discord-nya dulu bro di situ. Ada beritanya jadi teman-teman bisa dapetin berita juga di dalam ya. Kita langsung share dari Bloomberg juga beritanya. Di situ gue bilang bakal 114.000. Tapi ternyata gue salah bro, lebih tinggi lagi ternyata. 115.526 ya. Dan Cina ini kayaknya mau deeskalasi ya. Washington DC ini kayaknya pegang kendali dan sepertinya dari dealnya emang Trump apa the art of the deal ya. Kayaknya dia menang bro dari dealnya ini ya. Karena US dari tarif ini banyak teman-teman yang gak paham kan tentang tarif ini. Ya. Ini ngecekek Cina punya Cina punya ekspor. Karena kalau kita lihat secara data bro, manufacturing PMI di Cina itu turun di bawah 50. Ya. Jadi Cina itu ekspornya kena cekek karena tarif US ini. Dan kalau kita ngomong apakah yuan bisa ganti dolar, enggak. Karena dolar tuh selalu jadi global cost of capital. Jadi kita lihat di sini posisinya adalah Washington DC dan Cina. Ini kayaknya US yang menang dalam dealnya tarif kali ini. Dan tarif tuh ada sensitif ke beberapa sektor. Ada 3 sektor yang paling sensitif sama tarif. Pertama tuh otomotif pastinya. 2 itu energi. Ketiga tuh teknologi bro. Nah dan kripto ini kan masuk ke tech. Jadi banyak yang bingung kenapa Bitcoin tuh harganya naik turun nih. Kalau misalnya Trump ngomong apa tentang tarif. Karena teknologi, energi, sama otomotif mobil itu sensitif ke tarif. Jadi harusnya kita bisa lihat Tesla tuh naik hari ini. Saham-saham seperti BYD mungkin bisa naik. Dan ya Bitcoin naik. Tapi kan kita udah prediksi juga di dalam. Nah kita mungkin coba breakdown strukturnya dulu secara price action di 115.000 ini. 560-nya apakah ini ada potensi untuk balik ke ranging 117.000 atau dia bisa retest lagi bro ke arah 113.000. Oke ya. Jadi kita lihat dulu ke monthly chart. Memang kalau monthly chart ini kan dikocok ya. Dalam artian ini bener-bener candle Darth Vader ya kita ngomong. Ya. Sorry, Darth Maul ya. Yang 2 itu. Ya, Darth Maul candle. Dalam artian ketika tarif announce, kripto likuidasi 19 billion. Ya. Jadi pertama yang dibunuh di sini para bulls ya, yang over optimism. Mereka dibunuh ya. Kena likuidasi. Terus sekarang diangkat ya, orang yang nge-short dilikuidasi balik. Jadi sebelumnya saya udah stated ya tentang potensi Fourier cycle teori, yang mana saya waktu itu ngomong ini chance-nya masih 50-50 nih. Dalam artian saya mulai takut juga ya dengan keadaan price action, terus kemudian juga siklus dari halvingnya ya, yang mana kan ya kalau kita pakai indikator begini ya kan selalu setiap 518 hari itu kan selalu puncak ya. Tapi sekarang ya itu dia candlenya itu ya. Star Wars itu ya. Benar. Ini ya Darth Maul ya. Tapi kalau saya lihat lagi ya, saya kecilin time frame-nya, kita masih memang sekarang yang mengalami bounce ya, weekly hijau, oke. Terus juga moving average 50 ya, itu kan di sini kita lihat ya, ini selalu menjadi yang namanya support ya untuk Bitcoin. Setiap kali ya Bitcoin itu ada di area 50 ya EMA, dia mengalami kenaikan ya. Nah ini kan selalu ya. Terakhir waktu tarif kita juga visit ya 50 EMA, terus habis itu ya dia rally lagi. Plus ya sekarang kita juga lihat ya bullish divergence ya di weekly chart. Jadi memang secara Fourier cycle ya, secara kalender siklus memang kita mendekati ya puncak. Tapi kalau weekly price action ya setelah kemarin ya negosiasinya udah ada titik temu ya dengan Cina ya, kita lihat price actionnya Bitcoin, I think kita ada chance ya untuk going higher dari sini. Meskipun ya sekarang kalau kita ngomong ya, ini kita juga ada di resistance harian ya sekarang. Dan nanti ya US stock malam ya ini juga bakal open. Nanti kita lihat nih di sini ada potensi atau enggak ya. Kalau dia break ya dari 115 ini ya I think
kita akan tes all time high baru lagi. Ya, jadi ada potensi ya. Kita bahkan bisa testing all time high dan ini cycle-nya bisa agak sedikit lebih extended dibanding sebelumnya ya. Benar, karena ya balik lagi kayak 4-year cycle itu kan datanya terlalu dikit. Iya, betul. Sampelnya terlalu dikit. Dari kayak 4 siklus sebelumnya ya, terus kita kayak figure out ya, is it gonna be a big drop atau enggak ya. Tapi kalau kita lihat ya, saya selalu percaya price action duluan ya. Dan sekarang ya price action menunjukkan kalau Bitcoin ini punya bullish momentum at this point. Bullish momentum yang dibikin Bitcoin ini kan secara makro kita juga lihat dari deal tarif ya. Di mana kita tadi barusan bilang bahwa Washington DC akan sepertinya memenangkan ini. Trump memang jago bikin deal, memang the art of the deal dia, makanya tulis buku bro dia. Benar, jadi ya karena emang jago berarti. Ya Trump is a genius ya, genius media public play ya, dan ya itulah mengapa kayak always have Bitcoin ya in portfolio. Ya, kita dan selalu punya ini. Secara family-nya mereka juga sangat hyper bullish di kripto ya. Karena kan Trump sendiri hartanya kebanyakan dari kripto bro. Udah bukan dari real estate lagi. Jadi teman-teman banyak yang billions-nya dari kripto ya. Ya banyak yang nggak tahu. Jadi Trump itu bukan kaya dari real estate, tapi sekarang dari kripto. Jadi kalau tanya Donald Trump hartanya dari mana? Apakah dari gedung-gedungnya? Enggak ya. Dari kripto sekarang. Banyak kan tuh cuma licensing bro. Jadi cuma nama-namanya doang ditempel di gedungnya, dia bukan punya dia. Ya. Hartanya tuh apalagi keluarganya kan, anaknya itu sekarang kan kayaknya tambah kaya terus bro. Benar, ya. Dijen kan dia. Dijen dia kan ini apa? Akun Hyperliquidnya naik terus. Naik terus ya. Jadi win rate-nya di atas kita gitu ya. Jadi kalau mau ikut itu Baron Trump punya VVIP kan, saya ikut sana ya. Bukan ikut kita. Ini ya Baron VVIP. Jadi Baron VVIP itu emang luar biasa, dia selalu bisa buka di momen-momen yang pas ya. Dia bisa buka di momen-momen yang pas. Nah, ini kita akan bahas salah satu call yang gue bikin di dalam bro. Ada yang gue share dari 166 bro. Coba dibuka kita mungkin di Discord-nya biar teman-teman bisa lihat. Di pojok gue di Timothy ya. Itu satu koin yang gak pernah dibahas di Indonesia, itu Zcash ya. Benar. Nah, jadi Zcash itu gue share di saat 166 ya. Tesisnya sederhana ya teman-teman. Kenapa gue share Zcash? Nah ini balik lagi ya, buat yang di luar nih jangan dibeli bro. Karena di dalam udah dari 166. Jadi yang di luar jangan dibeli, udah ini naik double. Zcash itu tesisnya sederhana. Zcash ini adalah Bitcoin yang kalian bisa private ibaratnya. Karena kan kalau Bitcoin itu transparan. Makanya orang, gue suka bingung, orang bilang, oh Bitcoin tuh bisa pakai untuk money laundering, nggak bisa, karena transparan, public ledger. Zcash ini, ya private. Zcash ini bisa ada dua, jadi ada shielded Zcash sama non-shielded Zcash yang kayak Bitcoin. Tapi basically sama bro. Tapi yang bikin menarik adalah 6 foundernya, yang katanya salah satunya adalah Edward Snowden. Jadi mantan whistleblowernya CIA. Gitu. Dan di Zcash ini kita lihat ya, kemarin malam tuh jadi subuh gue sempat share PNL di saat 360 ya. Sekitar 48 miliar. Jadi buat teman-teman yang tadi bilang bro, kok lama nih lama mulai margin call-nya. Ya lu kalau 48 miliar sehari, lu bagi 24 jam kan 2 miliar tuh, lu kasih gue 2 miliar sini, lu bayar waktu gue gitu. Kalau bilang lamanya lu tunggu. Gitu. Mana tadi ini ya? Lu tunggu. Ada di story gue. Oh, oke. Oh ada di pengumuman kayaknya, ada pengumuman umum bro. Yang mana? Ada gue share di pengumuman. Ya. Nah, kan ada yang bilang bro, kita berdua itu kaya dari kelas, ya kan? Kaya dari kelas, kita beli Zcash, ya kan? Ya itu untungnya 48 miliar. Jadi kalau ada yang mau bilang kayak, oh kita lama mulai live-nya, suruh kita buka rekening, transfer, ya kan? Ini buka Saweria, lu kasih 2 miliar gitu. Tanya saya sakit atau enggak, karena ya ini karena begadang ya. Begadang kita. MU menang begadang, jadi ini agak masuk angin kayaknya. Iya, kita ini bro, kita emang begadang karena kan kita udah bilang, ini zonanya apa aja? Zona trading harian. Ini zona kita bisa dapat barang-barang yang seksi, ya kan? Jadi apakah bisa dapat profit dari market? Jawabannya pasti bisa, gitu. Ya. Jadi Zcash pun kemarin kita sempat bahas di 250, ya buat yang nggak dengerin ya nggak masalah, gitu. Jadi kan gue bahas kenapa gue bikin di story, kenapa hari ini kita mau bahas ini juga, ya. Jadi Zcash ini tesisnya adalah ini bisa jadi quantum resistant untuk Bitcoin, karena Naval Ravikant itu pernah bilang bahwa Bitcoin itu untuk fiat gitu, hedging untuk fiat. Sedangkan Zcash itu adalah hedging untuk Bitcoin. Tapi balik lagi ini udah naik banyak teman-teman. Tapi Arthur Hayes bikin target gila bro, 10.000.
Ya, Kalau dia kan Hayes emang Arthur Hayes yang masukannya begitu kan. terus 3 hari lagi dijual. Iya. Kalau Arthur Hayes bikin 10.000, kalau emang beneran 10.000, kita beli apa bro itu? Waduh. Kalau Zcash 10.000, kayaknya Bener. kalian udah gak liat gua lagi tuh. Kalau Zcash 10.000 ya. Cuman ya Zcash Narto BLS 12 ya, 381 curve ini lebih canggih dari SHA-25 namanya Bitcoin. Jadi artinya apa? Ketika mau diserang, jadi kalau mau nyerang tuh pakai apa? Namanya Shor's algorithm. Itu buat pecahin hashingnya Bitcoin. Tapi butuh komputer kuantum. Yang kemarin Sundar Pichai sempat foto bro, komputer kuantumnya ditaruh di Twitter. Jadi Google ngaku bahwa mereka udah dekat ke kuantum. Google ngakunya. Menurut gue sih itu masih marketing stunt karena masih jauh lah harusnya. Cuman gini. Deket tuh kan ada satuan waktu kan harusnya. Betul, ada satuan waktu. Kapan dekatnya? Kapan dekat ya mungkin 10 tahun gitu. Nah, tesisnya sederhana. Gue gak berharap bahwa Zcash jadi Bitcoin, menurut gue gak mungkin. Tapi let's say jadi 0,2-nya dari Bitcoin. Gitu loh. Makanya kita taruh satu sekian persen kan, portfolio Ronald Capital. Karena gue berharapnya ya mungkin jadi 1% gitu. Tapi 1%-nya udah luar biasa. Ntar dibilang sales Zcash loh. Iya, ntar gue dibilang sales Zcash. Padahal udah dibilang dalam 166 ya udah. Coba kita tahu. Nah, yang di dalam. Jadi jangan bilang nanti sama lagi gitu bro. Udah 1,4 terus mereka bilang, oh lu FOMO. Gue bilang sekarang jangan beli gitu. Orang lu gak beli Aceh kan. Iya makanya. Jadi I think ada yang tanya, udah naik baru dibahas buat apa? Karena lu gak di dalam. Karena lu skeptis kan. Buat pamer ya. Buat pamer gitu. Karena lu nyangkul gitu kan. Dapat harian. Nah harian kita nyangkul tuh 48M tuh. Jadi kalau bilang apakah ini jual kelas gitu kan. Nah. Itu lu mesti berapa yang beli beli kelas kita dapat duit segitu. Jadi ya kemarin kenapa gue share 166? Karena gini, kita gak usah Bitcoin lah kejauhan. Kemarin tuh market cap-nya 750 juta bro. Ya. Monero tuh 5 billion. Dan menurut gue enkripsi Zcash ini jauh lebih kuat dibanding Monero. Gitu. Dan dia punya Zashi wallet ya, dan banyak akun-akun Bitcoin yang mulai dari 2010 banyak yang pindahin duit ke Zcash. Dan kita lihat Brian Armstrong juga di belakangnya, Barry Silbert, Digital Currency Group. Jadi ya it's still a play kalau gua nih ya. Kalau mau jual sedikit nanti kita moonback ya bro ya. Yeah, bisa kita moonback sampai wah udah 200% ya. Betul. Harusnya ya udah bisa di moonback ya. Betul. Dan altcoin juga selalu kita maksimal 5% ya dari portofolio, ya jangan semua. Itu kan gue bahkan kasih tahu Zcash tuh 1, berapa di atas tuh ada alokasinya dikasih loh alokasinya ya. Nah, jadi 1,56. Iya, jadi teman-teman jangan terlalu gimana gitu kalau misalnya ini. Itu ya 1,56% dari portofolio lah. Ya. Dan ya gue harapnya bisa jadi 0,1 lah dari Bitcoin. Waduh. 0,2 lah ya market cap-nya. Kayak 5 billion ke sana masih jauh soalnya ya. 5 billion ke berapa? Berapa triliun tuh? Masih jauh. Ya. Sales ini. Beraksi sales. Sales tuh meyakinkan banget ya kadang kalau ngomongnya. Jadi ini nih Arthur Hayes ini. Nah, itu tuh. Ini yang apa? Bilang 10.000 nih. Ini kan ya ini. Kalau ini bukan sales katanya yang ini ngakunya bukan sales nih. Bukan sales, tapi ada lain di atas. Nah, ini salesnya nih. Ini salesnya. Jadi kalau teman-teman tanya ya kita mainnya sama mereka gitu. Jadi kan dia punya Maelstrom Fund juga kan, family office. Yang kita juga punya family office di sini. Dan ini ada yang bilang lucu nge-lag nih, bro. Arthur Hayes kenapa? Minta ampun kita nih. Lag ya? Ini nge-lag nih. Ini ada ini nge-lag atau enggak nih? Kita tanya biasanya dulu, ini nih, internetnya mereka nih biasanya ya. Iya, jadi kalau lag aman gitu. Coba kita tanya dulu nih, aman atau enggak nih? Lag atau enggak? Oh ya, kayaknya agak sedikit memang patah-patah, bro. Damn. Kayaknya patah-patah. Nah, tuh ada yang bilang bro, jangan beli Zcash, kita yang di Aceh udah naik tolol ketawa itu. Itu letak asiknya di situ. Ya. Tapi nggak cuma Zcash bro, Zcash kan barang spot. Nah, coba kasih menu hariannya dulu. Warteg itu ini kan bener. 48M kan ini menu ini apa? Bener. Kayak steak mingguan lah gitu. Jadi kemarin daging mingguan. Yang nggak tahu ya, kita bikin daily trade ya minggu kemarin dan semuanya tuh top gainer. Oh iya, ada gua share juga kayaknya tuh bro di pengumuman. Coba jadi, dibuka. Di ada apa aja? Trade ya, yang semua kita share HUSDT, FUSDT, EVA, ya KGen itu semuanya call yang kita share. Ya.
Dan kemarin ya kita ngomong Humanity protokol yaitu naik 252% ya. Top gainer ya. Bener, top gainer nomor 1 di week itu ya. Jadi kalau Bro Tim tadi nge-share-nya Zcash ya, saya nge-share-nya ini. Edge ini Edge ya. nih, ini ya. 252%. Ini real teman-teman. Ini semua yang di call di dalam AC. Nah, kan jadi minggu lalu yang skeptis tuh udah ada yang join. Nah, kalian coba. Kalian kan yang skeptis minggu lalu, kalian coba chat di sini. Ini bener nggak top gainer semuanya yang di call di AC? Ini satu dunia loh, cuman kita yang bisa bikin begini. Semua yang di call top gainer. Jadi kan terakhir MC kapan kita? Tanggal berapa ya? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Jadi coba deh, teman-teman yang ikut margin call yang di situ kan kalian ada skeptis, kalian coba masukkan. Ya. Bener gak nih? Top gainer HUSDT, FUSDT, EVA USDT sama Kegen USDT. Ya. Yes. Jadi ini menu warteg kita sebutnya. Ini HUSDT, terus saya juga call lah ini FUSDT ya, F yang tadi ya. Dari sini ya profit berapa F ya? Ada yang bilang wartegnya udah naik bang, yang di dalam udah kenyang, di luar cuci piring ya. Kerjanya gitu kan, kita makan dalam kan sama member AC, di luar cuci piring. Nanti kita senang-senang bareng di acara bro. Ya ini dia udah naik ya 170% ya. Ini untuk chart dari FUSDT ya. Dalam artian saya juga nge-front run ini di naiknya karena listing Binance bro. Nih bener baru join 2 minggu, ini call-nya semua top gainer. Jadi yang skeptis mana nih gitu. Zcash kita itu market cap dari ratusan loh sampai 22. Zcash gue call market cap ratusan. Yes. 750 juta. Itu gue call kenapa kena ke 5 billion karena itu gue rasa itu teknologi di atas Monero. Ya. Dan Monero kenapa kita paham banget tentang privacy coin? Karena Monero kita udah bikin modulnya dalam banget loh. Tentang anonymity. Nah, buat yang tanya ya, kenapa akhirnya kita bisa tahu kayak ginian? Karena teman-teman coba buka modulnya di AC bro. Itu mungkin coba di aplikasinya di share bro situ. Yang blockchain teknologi itu kita Monero itu tuh bahas dalam banget. Ya, Profesor PhD yang ngajar anonymity. Jadi jangan kira nggak penting untuk belajar teknologi. Nah, ya di sini ada banyak ya, ada blockchain teknologi, oke. Nah, itu udah murah banget tuh, dapat ilmu begitu. Yes. Dikasih makan harian. Iya. Dia bilang pengen masuk AC cuman uangnya mendesak ya nggak apa-apa nggak usah masuk kan. Kalian tambah terdesak lihat orang-orang yang top gainer di sini yang top gainer nih. Yes. Lu tambah terdesak lihat Zcash nih. Gak apa-apa ya. Jadi apa? Jadi penonton tuh emang kadang ada ini ya bro ada orang yang emang ditakdirkan hidup ini cuma jadi penonton. Nggak pernah bisa ambil aksi. Seumur hidupnya ngeliat gini cuman kayak apakah betul ya bisa. Banyak kan orang skeptis ya. Ya, I think. Tapi kenapa orang skeptis dengan kayak misalnya call-nya masa sih top gainer gitu? Ya, kan ini udah dikasih ya. Oke. Saya buka lagi nih. Ya, ini F ya, USDT. Tanggal berapa itu? 2, 3, 4 hari yang lalu. Coba lu bahas sederhana deh bro. Cara lu setupnya itu kenapa? Jadi dari teknikalnya coba. Waduh, kalau itu kayaknya nanti minggu ini lah ya. Minggu ini kita bikin ya nanti buat live member, saya jelasin thought prosesnya. Ini juga light ya, USDT. Dia TP2. Ada juga ya yang semalam di share ya, Turtle juga hit TP1. Masih running juga. Dan ada beberapa play juga ya, yang kita share juga ya. Kegen, mungkin saya typing dulu. Kegen nah ini juga saya share juga di dalam. Nah ini kan Kegen. Jadi kayak I think ya semua ya yang kita bilang di dalam. Ini EVA juga yang kita bahas juga ya di dalam. EVA ini, nah ini chartnya ya. Ini chartnya masih di 3,75 sekarang. Ya kayak koin paling naik di bulan ini kayaknya ya. Betul. EVA itu. EVA naik berapa? 6x ya. Bentar. Nah udah naik 280% ya dari low-nya. Ya ini untuk chartnya untuk EVA. Jadi ini tuh risk to reward-nya 1:18 ini kalau di hold terus ya. Nah, 1:18 ya. Kalau ini kan jadi satu unit misalnya masuk 1 juta jadi berapa tuh bro? Langsung bro. Dari 18 juta. Nah, kalau berarti masuk 10 juta jadi 180. Langsung bisa beli mobil tuh, ya. Masuk 100 juta jadi 1,8 miliar. Jadi coffee shop sama ruko. M jadi 18 M. Ya. Jadi ini EVA ya naik 266% ya. Jadi
ini yang paling GG kayaknya minggu ini. Jadi kayak minggu ini apa yang akan kita share ya? Baru mulai ya, tadi Tarto masih TP1 ya running. Dan ya ada beberapa play juga ya, nanti kan akan kita bahas gratis ya. Nah, mau kita tanya dulu bro, tapi Yes. Bau nggak nih dapat apa namanya play yang gratis nih? Jadi, tapi kalau gratis jangan komentar gitu. Ya, gratis jangan komentar. Kalian dengerin dulu gitu. Nanti kita kasih gratis. Ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan yang menarik. Apa itu? Ada yang tanya, kenapa return Bridgewater itu nggak sebesar Ronald Capital? Secara pengalaman lebih teruji apakah karena beda instrumen? Gua kasih tahu ya. Bridgewater 126 miliar dolar ya. Kita manage tuh kecil banget dibanding dia. Kenapa returnnya jadi mungkin di bawah 20%, 12% mungkin? Karena besar sekali fundnya. Kita punya fund sebesar itu, gua sama Broka belum tentu dapat 12%. Paling 5. Karena kita paling taruh US Treasury takut bro soalnya gitu. ya. Atau support bond Indo itu. Atau support bond Indo mungkin ya. Kita kayak kurang, kita nggak tahu jujur ya. Lu kasih gua duit 126 billion, gua nggak tahu mulai taruh di mana, nggak paham. Koinnya paling Nggak bisa. sebilion aja nggak bisa. Iya, billion Bitcoin nggak bisa sebilion masuk. Bisa. Itu Jadi IBIT kayak- udah meledak. Disebar-sebar ke semua Iya, ETF bener, paling bener. 1,5 billion ya kan. Yes. Emerging Market Index itu paling ya 3 billion lagi. Ya. Gold ya paling sebilion lagi di GLD. Ya. Jadi sulit sekali teman-teman untuk ngelola duit 126 miliar tuh Liquidity problem. liquidity problem. Dan kemarin ada menarik bro, Renaissance yang katanya dibikin James Simmons turun 20% kemarin fundnya. Jadi setelah dia meninggal, ternyata algonya nggak secanggih itu bro. Algonya tuh Setelah Jim Simmons tiada kayaknya. setelah ada turun Berarti 20% kan kemarin. nggak ada algonya, berarti dia ngerjain sendiri itu kan. makanya. Itu bikin orang-orang bertanya kemarin, kenapa katanya kalau algonya memang secanggih Jalan. itu, kenapa turun 20%? Padahal nggak pernah turun. Jadi seumur fundnya nggak pernah turun. Iya. Tapi begitu dia meninggal, langsung turun. Berarti edge-nya kan di dia. Iya. Jadi yang trading manual. tetap ada bau-bau, gue ciumnya sih ada bau-bau manualnya. Kalau Bridgewater katanya idea meritokrasi, tapi kayaknya Ray Dalio yang pandu Karena semua gerakannya. ada buku ya yang namanya The Fun ya. Gambarnya ular itu. Ya. Di situ dijelaskan itu adalah buku kritik ya ke Ray Dalio yang mana ya Ray Dalio tuh selalu menjunjung meritokrasi, cuman semua pegawainya ya yang Betul. ngomong di dalam yaitu bilangnya kalau nggak ada ya namanya meritokrasi, dalam artian Ray Dalio itu selalu ambil keputusan sendiri. Solo kan dia. Solo karir ya. Jadi kayak analisnya ngomong, oh ini Pak kayak harusnya posisi ini dia enggak kayak Ya. all in gold gitu ya. Jadi Ya, bener-bener. emang ya intuisi nggak bohong lah ya. Ada yang bilang analisnya bonds bagus Pak, enggak gold gitu kan dia. Bener. Ini bagus Pak, enggak Cina Index. Bener. Kayak oh ini saham gorengan enggak BCA Enggak, gitu kan. ya. Dia Enggak, emang nunjuknya ke satu tempat Dalio itu. Jadi analis yang ngomong apa enggak gitu. Ya mirip-mirip kayak di sini lah. Gitu. Cuman kita yang bikin keputusan. Kotor banget ya, kelihatan kotor banget ya. Ini gimana sih bersihnya? Justru itu Dilapin karena nggak bisa loh. justru Karena itu sering karena bekerja. Sering bekerja, teman-teman harus paham. Kan? Buka, tutup. Buka, tutup. Bener. Begadang, buka, tutup, buka, tutup. Sulit banget coba. Nah, ini. Tisunya udah dilapin loh ya, tapi nggak Tisu, bisa. tisu. Ada yang tahu nggak ini, Cak? Anjing. No, Ayo. nggak bisa ya. Ayo. Kayak Ini gue juga lap deh. Dia kan gue gak kelihatan ya. nggak Kecil. bisa hilang ya ini. Ya. Soalnya laptop gue kecil bro. Profitnya besar tapi. Nah, Ya. profitnya besar tapi. Kita hari ini profit 48 miliar nih daily ya. Cuma dari satu posisi. Lo lebih ya, kalau Bitcoin lebih lah. Ini jamur katanya, dia bilang jamur ya. Keren bener lo kayak lukisan berjamur anjing. Iya. Kayak kutu air kan. Hah? Itu namanya tanda pekerja. Ya. Oke. Karena kita merintis ya harus bekerja gitu. Karena fundnya belum sebesar Bridgewater teman-teman. Iya. Ya. Masih. Baby. Fundnya masih baby kita. Masih bayi. Benar. Ronald Capital masih bayi gitu. Ya Dilap pakai bensin kebakaran ntar. Hah? kebakaran makanya pakai alkohol. Jangan. Kayak- Jangan. Kasih tisu, Tisu basah. basah nggak bisa. Lens ya. cleaner. Coba. Nah, lihat nih kelakuannya nih. Nah, tuh Harus- dicolok. Penasaran bos. Nah, Hah? ini. Ah, Penasaran. ada yang bilang kayak pakai minyak kayu putih caplang, pakai cap microfiber. Lu ini pada jualan itu. Nih. Pembersih laptop ya. Oh, ada yang kasih tahu bagus loh. Tiap kotor diganti yang baru. Nah, itu dia harusnya. Jadi tiap kotor ganti yang baru. Tapi kan sayang, data-datanya sayang tuh. Benar. Pindahnya males. Nggak semua yang rusak harus diganti kan. Iya, betul. Uis.
Oh, Ada yang bisa bilang, sih. Prof Bisa, kapan beli MU? Nah itu, kalau udah sebesar Bridgewater, nah kita beli. Dikira kayak ini beli jersey di Pamulang gitu. Tapi berapa bro? Harga klub bola itu berapa? Rata-rata transaksinya? MU 2 billion katanya. Coba ya. Coba kayak 2 billion atau lebih. Berapa? Harganya MU berapa? Oh iya, ada terakhir dibeli 25% 1,3 billion lebih bro. Oh iya lebih ya, berarti ya. Kali 4. 20. 5 billion. 5 billion. Ya 5 billion kita dapatnya kapan bro itu bro? Oh iya yo, bersih loh ya. Sama air bos. Ya. Makanya. Ini kan sebelum jadi Bridgewater kita pakai water dulu untuk bersihinnya. Oh bener bersih. Nah ini kan enak ya. Enak. Di Udah sini, bersih ya? Di sini letak bersihnya ya. Oke. Karena ini minum lagi udah. Ya benar. Karena ini kayaknya ini ya udah jadi concern yang cukup lama ya. Nggak, mereka udah komplain. Nah, udah bersih belum? Iya. Coba lihat. Bersih. Bersih kan? Coba lihat. Bersih kan? Ah, ini kita tanya dulu, mau kasih pisang atau enggak, bro? Ya. Oh ya bersih loh. Kita kasih pisang bersih, atau enggak nih mereka? Ada beberapa ya yang masih running ya, tapi kita mau bahas berita dulu. Yes. Jadi kemarin ada Zelle, bro. Itu namanya aplikasi finansial yang mau enable stable coin payment seluruh dunia. Ini besar sekali, teman-teman. Berarti stable coin USDT ini going mainstream ya. Dan kita akan lihat ini dunia ini kayaknya sebentar lagi akan dikriptokan karena Zelle tuh 100 juta kata usernya. Ya. Luar biasa ini harusnya ya. Dan yang masih skeptis sama kripto ya silakan gitu. Nah, kita mau bikin acara, bro. Yes. Itu apa sih yang lu mau bahas? Kita coba sharing sedikit. Apa yang lu mau bahas nanti di acara tanggal 29 November ini? Acaranya apa? Jadi kita akan, kalau saya pribadi ya materinya saya jelaskan ya. Dalam artian di era orang kan takut ya dengan AI, AGI. Ya. Ini kripto kayak kita bagaimana sih ya sebagai retail trader kripto ya. Karena keluh kesah ya para pemain saham itu mereka ngerasa di era 2000 gampang. 20 tahun kemudian ya dengan adanya AI, algo, mereka mulai kesulitan sekarang buat cari alpha di market. Itu untuk retail di saham. Ya. Terlalu banyak insider ya, terlalu banyak algo, mereka udah kesusahan. Nah, ini kan kripto arahnya ke sana. Dalam artian gimana kita as a retail trader, ya kita memang punya strategi kuantitatif juga ya. Di dalam kita ajarin juga tentang kuantitatif dan sebagainya. Cuman balik lagi ya, ada cara lain untuk dapetin alpha ya ketika era institusi ini udah ada di sini. Jadi yang ingin kita tekankan adalah gimana ya untuk survive 5 tahun ke depan, karena itu mungkin sudah menjadi ya saat-saat terakhir ya kita bisa seizing ya opportunity di market sebelum market nanti menjadi lebih efisien lagi, lebih sulit lagi. Jadi apa yang harus teman-teman persiapin, bro, menurut lu untuk kedepannya ketika market ini jadi lebih efisien? Ya yang jelas kita harus punya knowledge yang lebih sih. Ya. Karena kripto itu kan selalu penuh dengan narasi-narasi baru. Dan kita juga harus adaptif juga. Kalau misalkan naratif yang kita gadang-gadang nggak works, kita harus melihat ya ke arah yang lain dan switching ya, secara manual. Karena apa? Karena market itu orang harus jadi responsif ya, melihat peluang yang ada. Ya. Jadi jangan pesimis juga ya. Karena market finansial tuh lebih sulit dibanding kalian pelajari ilmu seperti fisika gitu. Kalau kalian jatuhin bola ya fisika cuma dia kan begini doang. Tapi kalau market itu ketika kita ketemu suatu pattern di mana itu berhasil menghasilkan uang, market itu kan adaptif. Makanya setelah Jim Simmons mati, Renaissance sudah nggak bisa dapat uang yang sama. Jadi kita juga sebagai seorang trader, seorang investor, pelaku pasar ya kita sebutnya, itu harus bisa adaptif, bro. Karena beda ketika dia udah ketemu edge-nya di marketnya berubah lagi. Gitu. Mereka selalu mengkoreksi, makanya market itu sebenarnya makin sekarang dengan adanya AI ini makin jadi lebih efisien ya. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar di AC itu nanti bisa datang ya, bro ya, tanggal 29. Ya. Kita guest speaker yang kita nggak bisa sebutin dulu ya. Nanti ada beberapa guest speaker, teman-teman kita juga datang di sana. Dan itu akan jadi acara seru. Ya kita sebutnya summit ya. Kenapa? Karena itu ibaratnya kita manjat gunung bareng. Kita mau kalian sama-sama di atas gunung. Kita bisa lihat dunia dengan jelas gitu dari atas ya. Makanya temanya akan Academy Crypto Summit. Jadi teman-teman yang belum daftar itu bisa pakai kodenya AC Summit di situ ya. Jadi teman-teman bisa datang ke website, coba dibantu, bro, diklik itu. Jadi tinggal klik yang di atas yang di pin ya dari websitenya. Kalian buka YouTube, chatnya di atas tuh ada di pin. Atau enggak kalau yang bukan di YouTube academycrypto.com.
Benar. Coba dibantu diketik Aceh Summit ya kodenya. Yes, nanti ya bisa ke website kita ya academycrypto.com, terus di bagian bawah ya, teman-teman ini bisa ini ya type in ya. Nah, Aceh Summit betul. Buat ya dapetin potongan ya. Betul. Ada yang bilang tolong jangan dihapus dulu bro tim sama bro kakak saya lagi nonton dipanggil-panggil mulu sama bos. Nah lebih peduli nonton kita atau bosnya? Nah itu dia. Lebih peduli ilmu atau bosnya? Oke, karena dia lagi dipanggil bos kan mungkin dia dipanggil bos. Kita kasih pisangnya. Oke. Ya. Jadi ada 3 ya kira-kira yang sekarang kita mau ini ya lihat ya. Ya kita monitor beberapa ya. Memang pertama yang kayak kita masih running di dalam ya ini ada Tao ya, Bitensor ya. Price wise di back sama Barry Silbert juga ya. Ini porto paling gede ya, Grayscale AI. Nah, jadi Tao itu adalah backs yang paling dominan ya, paling dominan di dalam bobot ya, Grayscale AI investment. Dia ada di 30% plus 1 bulanan lagi. Ya. Tao ini akan halving ya. Dalam artian kan ya dia altcoin yang punya mekanisme ya untuk proof of work. Dan ya sama seperti Bitcoin ya tesisnya. Kita juga melihat ya di sini tuh buyback yang sangat strong ya. Jadi ini menunjukkan apa? Dia ada demand. Beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat ya, contohnya Sui kemarin ya dia konsolidasi terus dia drop segini, dia baliknya tuh segini ya. Tahu ini setelah kepukul ya dia langsung baliknya tuh ke sini. Nah, ini show apa? Ya ini show strength di market. Nah, ini yang terjadi ya. Kita prefer untuk tidak bid ini ya. Karena apa? Karena ini menunjukkan apa? Ya, ini dia nggak ada order yang beli di sini ya. Sementara V-shape recovery itu menunjukkan kalau ya ada yang menjaga ya, maksudnya harganya ada bid ya. Ada yang nawar di sini. Nah, itu yang membuat ya price action wise ya dia masih relatif oke ya at this time. Dan ya weekly ya ini kemarin baru dapat bearish close cuman ya daily masih konsolidasi ya di atas 13 EMA ya, dan ya first target menurut saya dia bisa ke 450 ya teman-teman. Ya mungkin bisa disesuaikan ya dengan ya kita ngomong lah 3% ya dari keseluruhan portofolio ya untuk lihat ya potensi swing dari Tao. Karena ya saya tahu ini a little bit overcrowded trade. Yes. Sudah cukup banyak yang ngomongin, tapi ya price action wise menurut saya kita lihat ini ya. Nah, dia mengalami breakout ya dari range high-nya, dan menurut saya ya target pertama ke 450 ya, target kedua bisa ke 500 ya dalam waktu ya beberapa minggu ke depan ya. Kalau market rally ya Bitensor ini kayaknya cukup secara struktur menarik. Masih kuat bro itu ya. Sangat kuat ya. Dia ya inilah bidnya di sini ya. Ini berarti kan kita melihat ya ada banyak di sini stop hand ya. Ini ada kolam ikan ya dimakan di sini. Digigit Barry Silbert tuh. Nah, ini. Mana Nah, ini berry. Ah. Berry yang makan ini ya. Terus kayak ya dia breakout structure, ya, retest. Harus bisa mendapatkan at least ke 450 ya. At least kayak short term ya. Tahu ini ada chance buat dia gain 10-15% beberapa jam ke depan. Nextnya kita akan bahas Apex bro. Oke ya. Apex ini ya memang saya tahu kalau sekarang eranya Perpdex itu ya Hyperliquid tetap yang paling juara. Ya. Nomor 2 memang Aster ya, Lighter ini juga mau ini. Cuman Apex ya ini Bybit back ya, Bybit back Perpdex ya. Plusnya apa sih Apex? Apex ini bisa di mobile kalau nggak salah ya. Hyperliquid, Lighter itu harus di PC, orang trading di PC. Sementara most of the time ya people itu trading di mereka punya handphone ya. Itulah mengapa Apex menurut saya sekarang dia ada di range yang oke ya. Ini kalau kita lihat ya candlenya di sini dia mengalami yang namanya konsolidasi weekly ya. Dia di atas 13 EMA ya. Candlenya ini ada 2 rejection 2 minggu sebelumnya ya, menunjukkan potensi bottoming. Dan kita juga bisa melihat ya dari Fibonacci-nya ya, dia ini ada di area retracement zone ya. Dan memang time frame lebih low ya, kita kecilkan ya, dia masih konsolidasi ya untuk H4-nya untuk Apex. Dan
Ini memang seperti pola continuation bearish, tapi ada di area yang ideal untuk bounce. Dan kalau lower time frame-nya, pattern-nya ya apex ada di area konsolidasi. Ya. Dengan ya potensi mungkin breakout ke 1,5 ya untuk target pertama. Itu untuk apex. Dan secara data ya, kalau kita lihat ya Perpdex sekarang siapa sih nomor 1? Aster ya, bahkan Hyperliquid nomor 3 ya. Teman Aster kayak kita harus pertanyakan volumenya ya. Apex ini nomor 5 ya, market cap hanya under 200 juta, Bybit back. Dan ya kalau kita lihat ya perp volume, wow ya amazing. Maksudnya dia spiking tinggi ya, dan revenue juga naik ya. Jadi ini cukup menarik ya untuk diperhatikan untuk Apex ini. Ya, sebelum kita mau bahas token yang terakhir, kita pengen tanya dulu bro ke teman-teman. Ini di sini kan banyak yang mungkin baru 3 minggu atau 2 minggu di Aceh. So far gimana ya belajar kalian, apakah teman-teman ini bisa menghasilkan uang lebih dari trading atau enggak? Atau sebenarnya trading tuh kan ada yang bilang bro, trading tuh cuma judi ya kan? Apakah bisa gitu teman-teman menghasilkan income tambahan? Karena gue banyak sekali dapat DM yang itu berhasil mengubah hidupnya gitu. Dimana dia jadi bisa bayarin orang tuanya. Yes. Ada yang bisa biayain adiknya sekolah. Karena hasil trading bro. Karena ya emang bisa make money dari market. Dan menurut lu gimana konsep orang yang mungkin gak percaya dengan kemampuan untuk bikin money dari market? Ya saya tahu kalau ini marketnya kan kompetitif ya, maksudnya hyper kompetitif. Dalam artian kadang kita skeptis juga ya. Kita kadang juga merasa kalau terlalu sulit, cuman kan selalu ada opportunity dalam hal yang sulit. Betul. Saya selalu ngomong kayak di crypto market ya, kita harus ya punya plan ya, realistis juga ya, dengan goals, dan juga tetap ya resilience dengan keadaan market apapun. Cuman saya tetap selalu punya tesis ya. Orang kalau cukup long enough di sini tuh bisa kaya sebenarnya. Iya. Cukup yang ngikutin long enough di sini. Dan kita akan bahas terakhir Zora. Ya, nah ini Zora juga ini udah naik berkali-kali lipat ya. Cuman ya kita lihat potensi ya di sini short term ya, dia ada bullish ya, divergence ya. Ini juga masih kayak seems like a continuation pattern ya untuk Zora, dan ini biggest resistance ya untuk Zora ya. Dan kita lihat ya stokastiknya dia crossing ya dari area bawah, dari area low. Ya ini udah multiple ya bullish divergence di daily chart, dia di 13 EMA ya, potensi formasi continuation. Dan ya kalau dia break di atas 0,12 ya dia bisa leg up ya. Jadi Zora ini dibuild di base ya some kind of Instagram ya, buat yang terdesentral, narasi social fi, yang mana JC Pola kan selalu menggaungkan ya narasi ini. Dan ini cukup menarik juga untuk diperhatikan. Ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, per nanti akhir Oktober harganya akan naik untuk Aceh. Jadi buatannya yang belum bisa gabung gimana ya, kalian tambah nggak bisa gabung bulan depan. Dan di November tanggal 1 kita akan buka pendaftaran untuk datang ke Aceh Summit ya. Ya. Nanti beberapa speaker kita baru announce, nanti mungkin hamin 1 minggu ya. Yes. Yang akan ngobrol di sana bareng kita juga. Ada member-member juga, seru. Kalian nanti bisa ngobrol bareng, berdiskusi bareng, ketemu orang-orang yang sama ingin berkembang. Dengan passion yang sama ya. Dengan passion yang sama, yaitu kita disatukan oleh kripto, karena kita percaya bahwa industri ini akan mengubah masa depan. Ya. Jadi sampai jumpa semua, jangan sampai ketinggalan ya. Yes. Dan silakan bergabung, untuk kalian tinggal klik di atas untuk masuk ke website Aceh. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.